Pertamina jangan menggunakan jaksa aktif menjadi legal, head of legalnya Pertamina. Itu namanya selingkuh. Aparat penegak hukum kok kan harusnya berada di luar pagar, bukan lompat pagar, masuk kamar, tidur satu kamar. Itu yang terjadi. Ini kalau saya selalu ditanya satu kata, apa sih akar masalahnya semua? Korupsi. Aduh. Semua akar masalah bangsa ini sudah korupsi. Untuk atasi korupsi ya transparan. Yeah. Saya pernah naikin gaji Sekjen Dirjen, kasih gaji kayak BUMN, kayak Dirut. TNI Polri yang gaji terendah, pangkat terendah ya, saya berani kasih 3 kali UMP berbasis kinerja ya. Semua orang pengen terima uang halal kok. Kenapa kita paksakan orang hari ini kayak disandra dong? Kamu kalau nggak mau ikut saya, sengsara hidupmu. Atau kamu kalau udah nggak sengsara, saya pegang ekor. Jadi kebenaran dipermalukan di depan umum pada orang terpelajar, punya duit, turunan orang hebat. Kok bisa kayak? Nah, karena mungkin disandera, dibiarkan. Ya kita termasuk orang yang beruntung. Bisa keluar dari sandera itu. Oke guys, kali ini ada berita yang sangat menarik guys. Dari seorang anggota Dewan Komisi 3, Bapak Hinca Panjaitan, membongkar boroknya Pertamina, bahkan membungkam seisi ruangan saat kunjungan kerja ke Riau. Berikut ini cuplikannya, mari kita saksikan guys. Mengapa Pertamina ini kita angkat? Jawabannya begini Pak Iqbal, Pak Kajati. Komisi 3 terpaksa membentuk panja pengawasan penegakan hukum sumber daya alam. Mengapa? Karena dahulu kala Indonesia adalah pengekspor minyak terbesar di dunia, merajai di OPEC. Sekarang tumbang dan tenggelam menjadi pengimpor dan membelanjakan uang negara per hari 1,6 triliun per hari. Dan itu 26% dari Riau ini, dari Rokan ini. Pak Kapolda kok diam-diam aja, nggak ngomongin ini sedikit pun. Pak Kajati apalagi, saya datang baik-baik ke Anda ngasih dokumen, Anda bilang nggak dianggap. Bagaimana itu? Haruskah seperti ini? Setiap anggota DPR juga punya hak yang sama. Mau menyelamatkan energi kita. Tadi Pak Kapolda udah ngangkat Astacita. Pak Kajati, jangan-jangan lupa Astacita itu apa. Anda dibayar negara. Undang-undangnya kejaksaan kemarin kita tambah lagi. Minta pistol, dikasih pistol. Untuk pengamanan. Setajam-tajam pistol dan peluru Anda, lebih tajam pulpenmu. Tapi kenapa tumpul dengan Pertamina? Saya kasih buka ini, Pak Iqbal pasti tahu. Pak Kajati, Anda harusnya sampaikan kepada kita sumber daya alam ini. Setelah dari Chevron ke Pertamina, yang diwariskan itu apa? Malapetaka atau aset? Kenapa Anda nggak kejar 7,5 triliun uang dari Chevron untuk menyelesaikan limbah B3-nya? Uang itu diam aja di situ. Untuk apa, Pak? Kenapa tidak ada satu kata pun, satu huruf pun tidak ada? Setelah saya cek, ternyata Bapak lebih bangga, ibu-ibu lebih bangga, baju PDL-mu itu dikasih bajunya Pertamina. Dengan alasan PPS, pengamanan proyek strategis. Jangan sentuh lagi. Apa yang terjadi, Pak? Kejaksaan Agung kemarin melibas Pertamina untuk impor minyak itu. Jadi kira-kira apakah cuma dengan restorasi justice yang tadi itu yang membanggakan? Bukankah Bapak dan Ibu membaca tornya tentang sumber daya alam? Ada apa ini, teman-teman? Saya sudah minta kepada Jaksa Agung untuk dievaluasi Kejaksaan Tinggi. Kenapa laporan saya dihentikan, Pak? Mana aspitsusnya? Aspitsus bisa datang dan pergi. Saya akan beri lagi dokumen ini sebanyak ini. Anda tinggal teken aja itu.
Kenapa Pak Iqbal, Pak Abbas kami serius Pertamina? Pak, kalau Malaysia ngajak perang kita, ampun kita. Karena BBM kita hanya bertahan untuk 20-30 hari. Sekali import ini berhenti, jalan kaki kita, Pak. Ini keadaan darurat. Salah satu negara yang kita import asalnya adalah Bahrain. Gara-gara sepak bola, kalau sempat besok dia hentikan ini, mati juga kita. Karena dia kalah, karena kita dicuranginya. Masa tidak ada kepekaan ini, Pak? Ibu Ketua, saya minta Kajati dan seluruh tim memberi laporan khusus untuk Pertamina. Dan kita minta untuk datang di Komisi 3, beberkan itu, gelar perkaranya. Saya jelaskan Pak Iqbal, Pak Kajati ya. Saya serius ini. Kalau misalnya Pak Iqbal nyampaikan tadi itu pengebor yang ilegal, orang per orang itu, menurut saya ini pahlawan. Karena dia mengambil minyak di belakang rumahnya. Dia tidak bisa bilang kepada Pak Polisi, jangan kau marahi aku, Tuhan kasih tanah ini tempat aku tinggal, di bawahnya minyak. Aku ambil pakai tangan, keluar dia. Kesalahan fatal kita itu. Justru itu yang didorong, tapi hasilnya serahkan ke Pertamina. Itu baru betul. Nah, Pertaminanya nggak kalian kejar-kejar. Pak Iqbal, Pak Abbas, punya nggak data? Berapa rig punyanya Pertamina yang sisa-sisa yang sudah batu-batu itu? Berapa yang waktu itu korban mati? Berapa yang jatuh waktu itu mati? Kenapa hilang perkaranya? Sampai pelumpang pun meledak, Pak. Kita selesai. Jadi, kalau Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran bilang swasembada pangan, energi, dan air, itu bahasa politiknya. Yang betul adalah Indonesia darurat energi. Darurat kita, Pak. Jalan kaki kita 20 hari kalau berhenti impor ini. Jadi, Pak Iqbal, saya mohon. Dirkrimsus bentuk tim ini. Periksa semuanya asetnya PHR. Blok Rokan. Minta kami nanti laporannya. Ada 200 lebih anak perusahaannya. Dan inilah Titanic yang tenggelam itu. Kita mau menyelamatkan dia. Supaya nggak keluar uang 1,6 triliun ini. Tiap hari, Pak. 1,6 triliun. Berarti setahun berapa, Pak? Tadi kalau saya marah-marah ini ada alasannya. Untuk menyelamatkan negeri ini. Bapak-bapak dan ibu dibayar negara untuk menyelamatkan ini. Bukan yang tadi itu. Mohon maaf. Saya, Ibu Ketua, menggunakan hak saya, menolak laporan Kajati. Ece-ece itu. Kaleng-kaleng itu. Buktinya masyarakat masih ribut. Saya singkat saja ini, karena itu saya mohon. Sengaja saya tulis lagi buku ini, Pak Iqbal. Saya teman-teman minta maaf, Ibu, belum saya bagi. Save Indonesia. Menyulam kolaborasi menuju bangsa yang mandiri. Pidato pertama Presiden. Jangan-jangan Bapak Ibu cuma tepuk tangan waktu pidato. Hari ini lupa apa pidatonya. Menjelaskan di sini. Izinkan nanti saya memberikan. Satu lagi, terima kasih Pak Iqbal, waktu itu sudah kita launching ini. Tapi Pak Kajati nggak ada yang ngirimkan timnya. Kita belum aman. Objek vital nasional. Pertamina itu objek vital nasional, Pak. Pelumpang tumbang, langsung kita kelepak-kelepak. 7 orang yang meninggal di PHR itu, pura-pura semua diam-diam aja. Oke? Nih, objek vital nasional. Ya? Sawit dan semuanya itu objek vital nasional, Pak. Urusan Anda itu. Ada apa kalian? Cawe saja semua jaksa ini. Masa satu huruf pun tidak ada soal Pertamina. Pertamina lah andalan kita, Bapak Ibu sekali. Pertamina. Saya minta selamatkan Pertamina ini. PHR itu menyumbang 26%. Presiden Jokowi datang terakhir sebelum dia berhenti jadi presiden, setelah 10 tahun, itu meminta PHR liftingnya 200.000 barel per hari. Hanya mampu 160.000. Pertanyaannya, jika tidak mampu, bagi saya, udah pasti ada penyelewengan di situ, Pak. Kenapa dia aja? Karena waktu merencanakan itu ada target. Segini. Kenapa nggak tercapai? Bapak-bapak tahu nggak? Itulah geomembran itu, Pak.
dan Kajati terlibat, ikut cawe-cawe dalam proyek ini. Itulah yang disampaikan kepada kami. Dengan kewenanganmu itu pendampingan proyek strategis, hentikan ini. Enak aja kalian. Saya tanya tadi Pak, perkara yang diajukan tadi, yang SPDP-nya. Ada yang Pertamina? Gak ada Pak. Jadi, Pak Kajati, sebelum kau tinggalkan kursi Kajatimu ini, legasimu kami tunggu. Perbaiki. Karena itu tidak usah dijawab ini Bu. Saya minta dijadwalkan khusus. Apa program Kajati Riau, penyelamatan sumber daya alam di Riau, terutama minyak, terutama Hulu Rokan. Blok Hulu Rokan kebanggaan kita. Tuhan telah memberi tanah Melayu ini, bumi lancang kuning ini, di atasnya sawitnya luar biasa, di bawahnya sumber daya alamnya luar biasa. Dia menyumbang untuk Republik ini. Tapi kita hanya tadi sampaikan seperti itu aja. Jadi Pak Iqbal, saya minta tim bentuk tim ini. Untuk apa? Untuk kita penuhi harapan Presiden. Udah kita potong-potong ini, minta maaf ini. Terus terang, Indonesia dalam keadaan darurat. Karena itu saya tulis, selamatkan Indonesia. Siapa yang menyelamatkan? Kita-kita. Kami bagian yang mengawasinya, bapak-bapak lah yang menjalankan kewenangannya, dikasih undang-undang dan seterusnya. Jadi, kesimpulan kita, karena saya nggak mendapatkan apa-apa, saya baca buka-buka, tidak ada satupun. Dan bahkan, saya minta klarifikasi ini. Benarkah Kejaksaan Tinggi Riau tidak menghargai Komisi 3? Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, mengapa tidak ada apapun? Sudah 1 tahun saya laporkan. Saya pribadi itu, ketemu langsung dengan Kajati ini. Nggak berani ketemu saya. Ke sana pergi gitu. Oke, tunggu ya. Tempur kita. Nah sekarang, 2 orang yang di situ itu sudah dipinggirkan. Jelas terbukti di situ. Kajari Jakarta Pusat membuktikan ada temuannya. Anda bilang tidak. Bukankah jaksa sama saja? Inilah gara-garanya Bu Sari kenapa saya protes keras. Pertamina jangan menggunakan jaksa aktif menjadi legal, head of legalnya Pertamina. Itu namanya selingkuh. Aparat penegak hukum kok kan harusnya berada di luar pagar. Bukan lompat pagar, masuk kamar, tidur satu kamar. Itu yang terjadi. Jadi, banggalah Bapak Ibu semuanya mendapatkan atribut yang hebat ini dari negara. Kita beri undang-undang yang hebat, tapi Anda tidak bangga dengan hasilnya. Saya bertanya, mengapa tidak ada satu patah kata pun tentang Pertamina? Ini tanggung jawab kita sama-sama semua. Agar dia bisa menghasilkan.